tahun kepergian penyanyi Glenn Fredly ternyata meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi sang istri, Mutia Ayu. Dalam penuturannya, istri Glenn itu mengungkapkan ada rasa takut sekaligus ragu apakah dirinya sanggup membesarkan putri semata wayangnya, Gewa Atlana Syamayim. Mengingat kini dirinya harus membesarkan putrinya seorang diri. Meski begitu, Mutia Ayu mengaku telah mengikhlaskan kepergian suaminya. Ia berharap Glenn damai di surga. Dan ia juga berharap dirinya beserta putrinya diberikan kebaikan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Maka, seperti apakah suka duka Mutia Ayu yang harus membesarkan dan mendidik putrinya Gewa selama 2 tahun kepergian Glenn? Dan seperti apakah harapan Mutia Ayu untuk Gewa? Jujur ini nggak mudah buat aku, dimana jauh dari harapan aku pertama kali gitu kan. Harapan pertamanya adalah bahwa aku menjalani hari dengan Glenn, dengan anak pertama kita satu-satunya, dan juga keinginannya banyak. Pastilah yang namanya pasangan terus punya anak, menjalani keluarga gitu kan, pasti banyak banget gitu. Tapi setelah Glenn gak ada, mau gimana lagi, ya kan? Ini bukan pilihan aku, tapi ini jalan dari Tuhan. Tuhan memilih aku menjalani seperti ini. Up and down-nya banyak banget. Aku rasa awalnya aku juga tanya sama diri aku, bisa emang ngejalanin seperti ini gitu kan? Bisa emang aku seorang diri mendidik Gewa, terus menghidupi Gewa. Yang paling penting yang aku khawatirkan adalah aku bisa nggak sih ngedidik anak gitu tanpa sosok laki-laki, tanpa sosok seorang ayah gitu untuk Gewa, bisa nggak ya? Sampai sekarang pun aku masih ngerasa bahwa masih bisa nggak ya gitu, masih ada banget rasa ketakutan itu. Tapi kan mau nggak mau aku harus jalani, aku harus berjuang untuk mematahkan apa yang aku pikirkan selama ini gitu. Berhasil atau tidak berhasilnya aku nggak tahu, lihat nanti. Tapi gimana pun caranya aku bakalan berjuang untuk Gewa. Itu up and down-nya sekarang juga masih ada, masanya down ada, happy-nya ada gitu. Masih belajar lah semuanya, masih belajar untuk menerima, yaitu kan proses. Karena proses tuh buat aku pribadi nggak gampang, butuh proses yang luar biasa. Sampai detik ini pun masih gitu. Selama 2 tahun ini sebenarnya banyak banget rasa naik turun pastinya. Ya intinya sekarang aku sudah bisa mulai menerima dan sudah mulai bisa mengikhlaskan dengan kepergian Glenn. Karena aku aku yakini dan percaya bahwa setelah kepergian Glenn ini banyak hikmah yang Tuhan kasih, rencana Tuhan yang kasih ke aku tuh udah mulai bisa menyadari dan merasakan sekarang. Jadi intinya sekarang aku sudah bisa menerima dan mengikhlaskan dan berusaha untuk selalu happy terus. Apalagi kan sekarang udah ada Gewa ya. Jadi sekarang lagi happy-happynya bareng Gewa. Gitu. Mungkin sebelum Gewa mempertanyakan itu, aku sudah kenalkan terlebih dahulu ke Gewa bahwa sosok mukanya seperti ini, sosok suaranya suaranya seperti itu gitu. Makanya sekarang Gewa tuh udah tahu muka ayahnya tuh seperti apa. Even itu gambar aja Glenn udah tahu, Gewa udah tahu itu ayahnya gitu. Dan suaranya Gewa udah tahu banget bahwa itu adalah suara ayahnya. Jadi kalau misalkan Gewa di mobil nih jalan-jalan, Gewa pengen lagu ayahnya yang romansa ke masa depan. Gewa paling seneng banget lagu itu. Jadi kalau misalkan udah diputerin lagunya, Gewa happy, nari-nari kayak gitu. Dia bahkan ikut nyanyi, cuman ujungnya doang. Miris juga bahwa Glenn tidak melihat tumbuh kembangnya anak-anaknya gitu, tumbuh kembang Gewa gitu. Sedihnya seperti itu sih, tapi selebihnya aku selalu berusaha untuk menerima bahwa ini loh kehidupan aku yang harus aku jalani gitu loh sekarang. Udah mau gimana lagi gitu kan, mau minta sama Tuhan dibalikin pun ya nggak
nggak mungkin gitu kan yang paling penting sekarang ya udah aku doain supaya terbaik untuk Dewa, terbaik untuk Glenn, dan pastinya terbaik untuk aku dan Dewa. Di mata Mutia Ayu, sosok Glenn begitu luar biasa, baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang ayah bagi anaknya. Mutia Ayu pun menceritakan impian-impian Glenn dan harapan Glenn terhadap anaknya jika dewasa kelak. Namun Tuhan berkehendak lain sebelum Glenn mewujudkan impiannya. Meski begitu, Mutia Ayu berusaha menerima takdir Tuhan dengan ikhlas, karena di balik itu ada hikmah yang dapat ia ambil. Lantas, apakah mimpi-mimpi Glenn yang belum terwujud? Benarkah Glenn menginginkan putrinya Gewa menjadi seorang ilmuwan jika sudah dewasa kelak? Setelah kita baby moon, itu 7 bulan aku di liburan dengan Glenn ke luar negeri, kita tuh udah merencanakan bahwa ya udah nanti setelah lahiran kita bakalan konser. Glenn membuat konser 25 tahunnya, tapi sebelum yang besarnya di Jakarta, dia mau keliling tur kota kecil kan. Nah, aku mau bawa Gewa ke konser itu gitu, jadi naik perahu segala macam dengan ayahnya, dan itu bakalan jadi pertama kali Glenn melihatkan sosok Gewa gitu. Sebenarnya itu rencananya, tapi pada akhirnya ya karena Glennnya udah pergi ya kan, jadinya nggak jadi gitu. Dan pastinya juga aku seneng traveling, kita rencananya mau keliling negara nih gitu kan, keliling dunia, tapi sebelumnya Indonesia dulu sebelum negara-negara lain. Itu yang kita rencanakan dari awal gitu, bareng Gewa. Tapi karena Glennnya sudah nggak ada, ya udah berarti aku sama Gewa nantinya gitu. Tapi kalau misalkan udah waktunya, kalau Gewa sudah mengerti dan sudah besar, baru deh kita traveling bareng berdua sama Gewa. Jujur aku pertama Glenn dulu ya. Glenn tuh pengen anaknya jadi saintis. Pertama itu jadi ilmuwan. Aku pribadi, aku pengen Gewa jadi dokter kecantikan biar gratis gitu kan. Nanti mamanya pergi ke dokter kecantikan gratis gitu ke anaknya. Tapi ya kembali lagi itu pilihan Gewa kan, terserah gitu. Aku pengennya Gewa musik iya, jadi dokter iya kan. Enggak ya nggak ada yang nggak mungkin gitu. Meski usai pernikahan Glenn dan Mutia Ayu terbilang singkat, namun meninggalkan kenangan yang tidak terlupakan yang akan selalu diingatnya dalam hidup. Begitu banyak momen kebahagiaan yang Mutia Ayu dan Glenn lalui. Karena hal itulah Mutia Ayu pun mengungkapkan sejumlah kenangan yang begitu spesial semasa menjalani hari bahagia bersama Glenn. Sisi romantis Glenn, kehangatannya, perhatian dan cinta kasihnya saat Mutia Ayu menjalani hidup bersama Glenn sampai kini masih ia rasakan dan terus teriang dalam ingatan. Lantas, momen spesial apakah yang tidak bisa dilupakan Mutia Ayu saat bersama dengan Glenn dulu? Kebiasaan yang selalu mengingatkan aku momen-momen di saat dengan Glenn, itu sih yang paling aku selalu terapkan ke diri aku dan selalu terapkan ke Gewa. Karena seperti yang mungkin kamu tahu bahwa pernikahan aku sama Glenn itu sebentar dan momennya lagi bahagianya. Jadi nggak ada kejelekan satupun yang Glenn kasih ke aku. So itu yang membuat aku selalu happy, karena kan lagi jatuh cintanya ya kemarin tuh. Jadi ya udah ingetin aja semua yang happy-happynya kayak gitu. Apalagi sekarang kan ada Gewa ya, jadi ditambah dengan keberadaannya Gewa makin happy gitu. Ya meskipun namanya juga manusia, pasti ada pasang surutnya, ada momen dimana pada saat malam hari ngelihat wajah anak, pasti kepikir dong, wah gimana ya kalau misalkan ada Glenn di sini dan ngelihat
Gewa sudah besar dan secantik ini. Pastinya banyak sekali momen-momen yang dimana aku rindukan dengan Glenn. Anyway, aku tuh sama Glenn tuh seneng banget dansa. Dan itu momen yang selalu aku rindukan, dansa bareng di rumah. Itu aku setiap malam dansa sama Glenn. Apalagi pada saat udah hamil dengan perut besar aku. Wah, udah itu momen yang selalu. Dan apa ya, karena Glenn tuh seneng banget ngulik musik kan. Jadi momen dimana dia membuat lagu, main piano di rumah, suara piano, suara musik gitu, itu aku kangen banget gitu momen-momen itu. Artinya Bung Glenn pernah juga buat lagu untuk Gewa mungkin nanti ya, ada lagu untuk Gewa, tapi mungkin nanti kalau sudah waktunya akan dikeluarkan gitu. Jadi pada saat Glenn sakit di rumah sakit, Glenn itu membuat lagu untuk Gewa gitu. Jadi ada namanya Gewa dan arti dari namanya Gewa. Jadi dia buat lagu gitu. So sebenarnya lagunya belum selesai karena dia pengen aku menyelesaikan lagu itu. Jadi ada part di mana aku harus isi liriknya gitu. Jadi karena belum ada ilhamnya ya, jadi belum ada inspirasinya, jadi aku keep dulu. Nanti kalau misalkan sudah waktunya, pasti keluar lagunya. Artinya untuk aku pribadi, aku pasti nyekar sih ke makam gitu. Itu pasti setiap ulang tahun dia, setiap hari-hari besar lah, hari-hari penting gitu. Kayak misalkan contoh Natal gitu kan, Lebaran, itu aku pasti wajib. Jangankan gitu deh, aku 2 bulan sekali, sebulan sekali juga masih ke makamnya Glenn gitu.